ini. Kalau orang Kristen bahas agama Islam, ditangkap polisi. Tapi sebaliknya, kalau orang Islam bahas agama Kristen, oh dikawal polisi. Malah polisinya lomba-lomba foto-foto cong. Ya tuh jempolnya. Begini-begini mereka. Iya, memang itu fakta. Seperti itu. Ya, makanya saya bilang teman-teman, saya berusaha untuk menjawab. Tapi ketika saya menjawab, dipersekusi. Ya, saya bahkan sampai meninggalkan rumah saya. Saya tinggalkan pekerjaan saya. Coba, saya sampai mengungsi ke tempat pengungsian. Supaya saya bisa bersuara, menyuarakan kesamaan hak di muka umum. Ini ceramah Abdul Somad nih. Dia mengutip-ngutip Bible-nya orang Kristen. Nggak pernah mereka cukup dengan kitab. Bilangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Nah, tapi kalau ada orang Kristen ngutip Al-Quran yang menimpa kepada Pak Ahok, orang Islam akan lomba-lomba pakai baju daster di Monas. Itu yang terjadi, teman-teman. Mau saya lihat lagi? Mau saya tunjukkan lagi bagaimana Ustadz Adi Hidayat juga bahas-bahas Bible. Mau saya tunjukkan bagaimana Felix Siau bahas-bahas Bible. Mau saya tunjukkan ustadz-ustadz lain bahas-bahas Bible di Quran, di masjidnya, di ceramah mereka. Bahkan mereka membuat banner yang besar-besar di jalan. Dibikin bannernya langsung di jalan, di muka umum. Oh, setiap orang lewat lihat. Benarkah Bible dipalsukan? Wis, obrolan mualaf. Lihat nih sponsor-sponsornya nih. Teras dakwah ini, organisasi Islam ini. Didukung oleh. Kira-kira hal esensi apa yang kira-kira menurut Anda perlu kita bahas? Kalau menurut saya tak ada perlu dibahas deh. Semuanya sudah lakum dinukum waliyadin. Kalau begitu, kenapa banyak orang, contoh nih, Anda kan dari Riau nih, biar dekat-dekat. Lu tahu lah gimana. Bayangkan nih, seorang ustadz, ya, namanya Ustadz Abdul Somad. Dia membahas-bahas agama Kristen. Dia mencari-cari nubuatan Muhammad di dalam Bible-nya orang Kristen. Kalau ketika kami punya ulama, ketika dia membahas itu di dalam masjid, bukan seperti Edis membahasnya di media sosial yang semua orang melihat. Ini dia, Bang, kalau dia bahas di dalam masjid, tidak masuk ke sosial media, saya nggak mungkin bisa tahu. Ya, tapi kalau dia memang berbicara di forum, tapi di-upload ke media sosial. Kalau kau beda, kau memang di media sosial. Terus gimana saya menjawabnya kalau begitu? Gimana? Gimana saya menjawabnya? Menjawab apanya lagi, Gimana saya menjawabnya kalau saya ngomong sama tembok? Ya saya kan ngomongnya harus dari sini. Ya minimal kau berbicara sesama komunitasmu. Jangan kau bicara di hal yang ramai yang agamanya. Jadi Abdul Somad tidak tahu kalau dirinya direkam. Ya, itu ya kan ada tim Nia. Kalau ini kan Edis merekam, mengupload berita Edis sendiri. Ada gitu. Baik. Baik ya. Jadi begini. Maaf, besok kita sambung, Saya ada mau lari. Dia tamu serius. Nih, ada tamu nih. Mau lari dia. Bukan lari, Enak ada tamu, Ya. Oke lah. Baiklah. Selamat malam, Bang Indra Giri. Ya. Teman-teman ya. Menurut Anda, apakah video ini Abdul Somad itu tidak tahu bahwa dirinya sedang direkam dan bahwa ini akan masuk ke media sosial? Nih, saya tanya nih.
Nih ya, saya putarkan ini ya. Nih, lihat. Saya putarkan nih. Nih, sebentar ya. Nih, sebentar. Nama saya XXX. Nabi Isa agamanya Islam. Sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Sekarang teman-teman, apakah Abdul Somad tidak tahu bahwa dia sedang direkam dan ini akan masuk ke media? Tahu. Siapa bilang tidak tahu? Nih. Ya, contoh lagi nih. Contoh ya. Saya kasih contoh-contohnya nih. Bagaimana umat Islam mencari-cari dalilnya, mencari-cari pembenaran agamanya dari agama Kristen. Kalau mereka bebas ngomong seperti itu, teman-teman. Bebas, ya. Nggak ada mereka yang manu. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Jadi menurut Anda Abdul Somad ini nggak tahu bahwa ini akan direkam dan akan terekspos di media sosial? Memang Islam. Mereka ini udah punya tim, teman-teman, udah punya tim. Ada tim khusus. Biar Kristen nggak menanggapi, bilang, ayo kita jaga toleransi. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan kita. Supaya orang Kristen terlena, biar nggak dijawab. Ada timnya. Gitu loh. Tapi di belakang dia ngomong, Abdul Somad, lanjut. Iya, lanjut. Bahas agama orang Kristen. Nih, ini ceramah Abdul Somad nih. Dia mengutip-ngutip Bible-nya orang Kristen. Nggak pernah mereka cukup dengan kitab. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Nah, tapi kalau ada orang Kristen ngutip Al-Quran yang menimpa kepada Pak Ahok, orang Islam akan lomba-lomba pakai baju daster di Monas. Itu yang terjadi, teman-teman. Mau saya lihat lagi? Mau saya tunjukkan lagi bagaimana Ustadz Adi Hidayat juga bahas-bahas Bible. Mau saya tunjukkan bagaimana Felix Siau bahas-bahas Bible. Mau saya tunjukkan ustadz-ustadz lain bahas-bahas Bible di Quran, di masjidnya, di ceramah mereka. Bahkan mereka membuat banner yang besar-besar di jalan. Dibikin bannernya langsung di jalan, di muka umum. Oh, setiap orang lewat lihat. Benarkah Bible dipalsukan? Wis, obrolan mualaf. Lihat nih sponsor-sponsornya nih. Teras dakwah ini, organisasi Islam ini. Didukung oleh kemana ulama-ulama, kemana Satpol PP, ngilang. Tapi kalau kita bikin banner yang sama, obrolan. Ini kan obrolan mualaf nih. Gimana kalau kita bikin obrolan orang-orang Islam yang pindah ke Kristen? Temanya apa? Benarkah Quran dipalsukan? Potong kuping saya, potong leher saya. Kalau
tidak dalam waktu 1 kali 24 jam, ulama nongol, Satpol PP nongol, Kapolres nongol, Kapolda nongol, Batman juga nongol, segala macam nongol semuanya. Mengatakan, ini penistaan agama, ini mengoyak persatuan dan kesatuan. Anda ini ya tidak menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Pasti Anda ini orang Kristen. Itulah hukum yang terjadi di negeri kita. Memang kayak begitu. Jadi makanya saya bilang teman-teman ya, kita ini selama ini sudah berdiam, tidak bersuara. Selama ini tidak ada orang Kristen yang berani menjawab. Karena kalau jawab dikit langsung dipersekusi. Sudah ada kejadian. Ya. Bagaimana ada seorang Kristen menjawab berdebat dengan Muslim. Contohnya siapa? Rudi Simamora, anak Batak. Nama akunnya itu anak Batak, nama aslinya Rudi. Bagaimana dia berdebat dengan Muslim? Dalam acara debat, masa orang Islam datang ditemani dengan polisi berlaras panjang. Dibawa ke kantor polisi. Ini kalau orang Kristen bahas agama Islam ditangkap polisi. Tapi sebaliknya kalau orang Islam bahas agama Kristen, dikawal polisi. Malah polisinya lomba-lomba foto-foto cor. Lihat tuh jempolnya. Sebegini-begini mereka. Iya, memang itu fakta. Seperti itu. Ya, makanya saya bilang teman-teman, saya ini teman-teman, saya berusaha untuk menjawab. Tapi ketika saya menjawab, dipersekusi. Ya, saya bahkan sampai meninggalkan rumah saya. Saya tinggalkan pekerjaan saya. Coba, saya sampai mengungsi ke tempat pengungsian. Supaya saya bisa bersuara, menyuarakan kesamaan hak di muka umum. Coba. Mana? Kita terus bersuara. Ketika Islam mengait-ngaitkan dirinya kepada kekristenan, ketika Islam mengait-ngaitkan nubuatan nabinya kekristenan, bukankah hak saya untuk menjawab bahwa itu tidak benar? Mau mempersekusi? Gimana? Abdul Somad mengutip-ngutip Bible kami. Memfitnah Yesus kami dengan mengatakan akan datang seorang nabi. Namanya Muhammad. Loh saya bilang, nggak benar Pak Ustadz. Di dalam Bible nabi-nabi mengusir setan. Yesus di dalam Bible mengusir setan. Mengusir orang yang kerasukan, menyembuhkan orang yang kerasukan. Giliran saya jawab gitu, muslimnya marah-marah. Teman-teman, nggak penting kok bagi kekristenan itu. Islam itu sama sekali tidak dianggap dan tidak penting. Nggak ada di dalam Bible itu. Islam itu nggak ada ajaran Islam, Al-Quran apa itu nggak ada. Tapi masalahnya orang Islam ngait-ngaitkan diri ke Kristen gitu loh. Dan itu bukan oknum-oknum, bukan oknum-oknum nih loh. Yang mengait-ngaitkan diri ke Kristen itu seorang ulama besar yang pernah diundang ke Indonesia. Biar Anda tahu. Nih, karena banyak aja orang-orang baru nih. Aduh, sebentar teman-teman. Gini ya. Aduh, saya agak sedikit pilek. Nih ya. Ini namanya Zakir Naik. Dia 2017 melakukan kunjungan ke Indonesia. Yang menyambut adalah seorang wakil presiden. Apakah yang dibahas oleh Zakir Naik itu agama Islam? Maksudnya Al-Quran doang, begitu pengajian, pendalaman agama Islam. Apakah itu? Kalau itu yang terjadi, silakan. Silakan. Ya, bahas agama Anda, bahas iman Anda, perdalam iman Anda, silakan. Tapi yang dibahas Bible,
yang nonton 40.000 orang. Difasilitasi oleh negara. Diberikan fasilitas Stadion Patriot Bekasi. Ditonton 40.000 manusia. Dia berorasi. Yesus itu, nih, ini. Yesus itu seorang Muslim. Saya tantang seluruh orang Kristen. I challenge every Christian. Nah, itu dia ngomong begitu. Kalau ngomong itu bahasa Inggrisnya macam ayam dicekek itu loh, tau kan? Oh, aku percaya dalam Bible Jesus is a Muslim, brother. Wah, itu. Ya kan? Ketika Zakir Naik berorasi bahwasanya Yesus seorang Muslim, apa kata orang Islam? Allahu Akbar. Itu kejadiannya di Stadion Patriot Bekasi. Ya, itu jutaan views itu yang nonton, di-upload di YouTube. Ya, salah satunya yang waktu itu diundang ke Kristen namanya Lamsen Naibaho namanya. Ya kan? Itu ketika orang Islam bahas agama Kristen. Tapi kalau ada orang Kristen nyenggol aja Islam dikit, nyenggol dikit aja. Seperti yang dilakukan Pak Gilbert. Nyenggol dikit doang. Cuman gini-gini doang. Langsung cium tangan saudara-saudara. Mohon maaf ya umat muslim ya. Karena memang hukumnya gitu. Kalau Anda bahas agama Islam itu namanya penistaan. Tapi kalau orang Kristen bebas bahas agama Kristen, orang Islam bebas bahas agama Kristen, bahkan dikawal oleh polisi, dikasih fasilitas, gitu. Itu hukumnya, ya. Jadi harus sadar, kalian sadar, jangan maunya menang terus saja, seperti itu. Nah, itulah teman-teman alasan kenapa teman-teman saya itu bersuara, saya membuka Qomal seperti ini. Saya itu sebenarnya menyuarakan keadilan. Atau gini saja, yuk berhenti bahas agama masing-masing, yuk. Itu lebih bagus. Berhenti yang Islam bahas agama Kristen. Tutup channelnya. Saya tutup channel saya tutup. Tutup channelnya Donditan, tutup channel-channel Muslim, tutup podcastnya Ari Untung yang bahas Kristen, tutup. Coba, bisa nggak? Saya tutup channel saya. Ayo, kita hidup masing-masing, jalankan agama masing-masing. Mana mau mereka? Ya, selama mereka belum berhenti, selama itu pula kita akan terus bersuara. Kita jawab mereka. Kita jawab dan kita counter mereka. Tapi ingat, kita nggak boleh menghujat. Kita nggak boleh ngomong tanpa data. Kalau saya ngomong selalu pakai data. Bahkan saya men-challenge kalau ada muslim yang bisa menunjukkan bahwa saya fitnah, saya terjun dari Monas. Tapi ketika kita bicara begitu, kita kena persekusi. Sehingga saya harus mengungsi, teman-teman. Kenapa Edis itu live streamingnya di negara orang? Kenapa kok tidak di Indonesia? Bang, dengerin. Seandainya nih Bang ya, orang Kristen punya hak untuk membahas agama Islam. Tidak dipersekusi. Karena negara ini negara hukum. Salah Bang, salah. Negara ini negara hukum di atas kertas. Itu di atas kertasnya. Kalau di prakteknya, live streamingnya itu di Indonesia. Bang, coba Bang lihat nih. Kalau berani. Bang, ketika Muslim membuat sebuah banner besar di pinggir jalan mengatakan, benarkah Bible dipalsukan? Ini kan sebuah kajian Islam yang membahas agama Kristen. Apakah di situ ada hukum, Bang? Nggak ada, itu namanya dakwah. Tapi kalau orang Kristen bikin hal begini, yang sama begini, wah, ormas Islam datang. Ormas Islam, kemudian datang mempersekusi. Jadi oknum Kristen itu banyak yang menghujat. Bang, menghujatnya di mana, Bang? Saya tanya. Banyak oknum-oknum. Coba saya tanya sama Abang. Bang Saifullah. Sebentar Bang Saifullah. Tunjukkan kapan pernah saya memfitnah atau menghujat. Coba.
Ini contohnya sudah. Coba yang mana? Yang mana? Penontonnya Edis itu 19.000 penonton. Ya. Ini 19.000 yang nonton sekarang nih secara live di TikTok Coba, nih. Sekarang saya tanya, di mana komenannya saya menghujatnya? Komennya di bawah itu banyak oknum-oknum orang Kristen Nah yang itu mau- komen saya loh. Gini teman-teman yang Kristen, jangan kalian itu sama seperti mereka. Belajar Saya dulu. sudah bilang, masalahnya saya nggak bisa ngontrol komentar di bawah. Saya nggak bisa Ya, ngontrol mereka ngomong apa. Sekali-sekali Edis itu harus wawancara ya, berbicara sama penontonnya. Saya sudah bilang, Jangan cari Bang, poin sudah aja. sering saya bilang, wahai orang-orang Kristen, jaga ketikan kalian itu. Jangan kalian menghujat, tapi kalau fakta, katakan. Contoh kalau fakta, Muhammad nyuruh minum kencing hewan, fakta atau hujatan? Fakta. Fakta. Muhammad menikahi anak di bawah umur, fakta atau hujatan? Ya, fakta. Umat muslim berseru-seru kepada mayatnya Muhammad dalam kubur, fakta atau hujatan? Fakta. Nah, dari mana saya menghujatnya? Nah, ketika saya bilang fakta, nanti saya dipersekusi, Bang. Makanya saya bilang, Bang, seandainya nih Bang ya, saya ini Bang, saya sudah tinggalkan pekerjaan saya. Saya tinggalkan apa yang saya punya. Rumah saya tinggalkan, Bang. Karena apa? Karena saya dipersekusi. Coba seandainya, Bang dengar, coba seandainya saya seperti si Juma, seperti Uncu PI, seperti muslim-muslim lain, seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, yang bahas-bahas Bible bebas, nyantai. Nggak perlu saya kayak begini, Bang. Saya tinggal di rumah saya sendiri, nggak perlu saya bayar-bayar kontrakan. Beli makan murah, apa-apa murah. Enak. Sekarang kan Oh, negara kita itu kan justru negara karena hukum. saya seperti ini di sini, saya bilang, saya menyuarakan supaya negara saya adil. Takut gitu. Takut gimana? Saya menyuarakan bijaksana dengan takut tuh beda. Bijaksana artinya kita tuh berakal. Supaya saya berseru kepada negara, kepada pemerintah. Wahai pemerintah, pihak-pihak terkait. Kenapa kalau orang Islam bahas-bahas Kristen, kenapa dilindungi? Tapi kalau orang Kristen jawab, kenapa dipersekusi? Kenapa? Nggak ada yang melindungi, nggak ada. Loh, Negara kita nggak itu ada yang negara melindungi. hukum. Oke nih, saya kasih fotonya nih. Dibilang nggak ada yang melindungi, saudara-saudara. Sungguh nekat yang nyata. Lihat nih. Bang Saifullah tahu ini siapa yang di tengah, yang foto bersama dengan bapak-bapak polisi, tahu siapa ini? Nggak tahu saya. Saya kasih tahu, ini namanya Zakir Naik. Nah, Ustadz ini, ulama ini asalnya dari India. Nah, dia pernah datang ke negara kita, Bang. Nah, dia di negara kita, Ustadz ini, yang dibahas apa, Bang? Yang dibahas Bible, Alkitabnya orang Kristen. Dia bilang begini, Yesus itu seorang Muslim. Dari atas podium, bahkan dia nantangin. Betul. Saya tantang seluruh orang Kristen, kata dia, di atas podium. Di atas podium. Betul. Betul. Nah sekarang saya tanya, kalau orang Kristen berbuat yang sama gimana? Diambil Al-Quran di Gelora Bung Karno, kasih stadionnya, dia bilang, Muhammad itu begini-begini. Apa reaksi orang Islam, Bang? Oh, pasti lomba-lomba pakai baju daster di Monas. Demo, Kalau Edis itu merasa benar, kan bisa pakai kuasa hukum. Kan begitu. Loh, Hukum negara tidak kita itu. ada hukum kalau sudah lomba-lomba pasukan daster sudah konvoy di Monas. Ini yang terjadi. Apa yang terjadi kepada Pak Ahok? Coba. Dia cuman bilang, jangan mau kalian dibodoh-bodohi oleh ulama-ulama kalian itu dengan menggunakan Al-Quran. Karena begini Bang, banyak nggak ulama-ulama, oknum ulama-ulama yang membodohi umat dengan membawa Al-Quran? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada katanya. Terus apa itu istilah ulama su'u? Apa Gimana? itu yang dimaksud dengan ulama su'u? Ya senior lah. Wah, senior. Jadi begini Bang. Ketika Anda bicara soal hukum, hukum itu adanya di atas kertas. Kalau di atas Siapa? kertas, itu hukum berbicara demikian. Tapi di lapangan beda Bang. Nggak sama. Anda jangan seperti pemain kemarin sore. Jangan begitu. Kalau di atas hukum bagus, prakteknya yang nggak bagus Bang. Hukum kita itu udah bagus sekali.
Tapi prakteknya di lapangan yang loyo. Contoh nih bang, saya kasih tahu. Pernah ada satu kejadian bang. Itu zaman-zaman Soeharto. Ya, namanya itu Arswendo. Kalau abang tahu. Cuman sudah meninggal orangnya. Arswendo itu dulu, itu dia pemilik bekerja di sebuah tabloid. Namanya Tabloid Monitor. Nah, dia pernah membuat polling bang. Hanya sekedar polling. Pollingnya itu begini. Survei begitu. Siapakah tokoh yang kamu sukai? Cuman itu saja pollingnya. Nah, direspon oleh para pembaca tabloid itu. Ternyata ya, setelah di polling, dibikin susunannya, nama-namanya ada. Ada Soeharto, tokoh favorit Anda ada ini, ada ini. Di situ muncul nama Arswendo. Nah, di bawahnya dibontot sendiri ada muncul Muhammad. Muhammad di bawah. Padahal itu sebuah polling belaka. Nah, gara-gara Muhammad ditaruh di bawah, orang Islam ngamuk, bang, ngamuk. Dirusak kantor majalah tabloid. Arswendo di penjara 5 tahun. Cuman gara-gara kayak begitu, bang. Biar Anda tahu. Tapi negara sampai sekarang masih tidur. Nah, ada negara takut sama umat muslim, takut. Makanya saya bilang bang, saya bilang nih, kalau orang Islam bahas Kristen, dikawal polisi, dikawal. Nih, dikawal. Nih biar Mabes Polri juga lihat nih, 20.000 orang nggak mungkin nih salah satunya dari cyber Mabes Polri, pasti lihat dia. Biar kalian tahu. Beraninya Edi itu di luar Tapi kalau ada orang Kristen jawab bang, Kristen ya, bahas Islam langsung ditangkap polisi. Itu fakta yang nyata bang. Mau gimana lagi? Orang Kristen itu menghujat. Ya. Loh, sekarang saya tanya bang, menghujat atau tidak menghujat itu tergantung pandangan orang, betul nggak? Saya kasih contoh. Kalau Zakir Naik bilang bahwa Yesus seorang Muslim, apakah itu menghujat? Betul itu. Nah, kan karena Anda Islam ya. Karena Anda Islam, hakimnya Islam, jasanya Islam, penyidiknya Islam, kesimpulannya nggak menghujat. Tapi kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, hakimnya Islam, penuntutnya Islam, penyidiknya Islam, ya menghujat lah. Orang yang menghakimi aja orang Islam gimana? Makanya saya bilang bang, hukum penistaan agama ini tergantung siapa yang menghakimi. Kalau yang menghakimi orang Islam, terus terdakwanya orang Kristen yang menghujat agama Islam, pasti ponisnya menghujat agama Islam. Bang, kita itu punya, ya ada dalam KUHP kita, hukum acara pidana kita, ada salah satu pasal yang bunyinya begini. Hakim tidak boleh mengadili perkara di mana terdakwanya itu punya hubungan keluarga dengan dia. Nggak boleh. Kenapa itu? Nggak boleh. Karena Nggak apa? boleh, Bang. Karena nanti putusan itu nggak adil. Oh, keluarganya sendiri kok gimana? Pasti nggak adil. Sama kayak begini bang. Itu sebenarnya kalau dikembang-kembangkan itu sama kayak begini. Bagaimana mungkin hakimnya Islam baca Al-Quran, mencintai Muhammad, yang diadili orang yang menghujat imannya dia? Pasti putusannya nggak adil. Gimana? Pasti putusannya penuh dengan emosi. Katakan pada Edi bahwa Makanya Komisi 3, dengar, Komisi 3 ya, komisi yang membidangi hukum, diperhatikan pasal-pasal kayak begini, jangan kerja kalian tidur aja. Makanya begini ya, hukum itu harus adil. Makanya lambangnya itu apa? Lambang di pengadilan itu, Dewi Keadilan yang bawa pedang itu, matanya kan ditutup. Artinya dia nggak boleh berpihak dia itu. Matanya ditutup, dia bawa pedang sama timbangan. Apa artinya? Dia harus memutus tanpa dia melihat. Nggak boleh. Matanya itu melihat ke ini. Maksudnya harus adil, maksudnya begitu. Oh, makanya saya bilang bang, hukum itu cuman bagusnya di atas kertas. Prakteknya kagak ada. Mau saya kasih contoh lagi bang. Abang tahu Yahya Waloni? Tahu Yahya Waloni? tahu. Nah, Yahya Waloni itu ditangkap bersamaan dengan Muhammad KC, Muhammad Kosman.
Dua-duanya sebagai penista agama. Yahya Waloni, abang tahu diponis cuman berapa bulan. Yahya Waloni yang bilang Bible orang Kristen ini bukan, ini palsu katanya. Lapor sana katanya. Tuh. Itu dia hanya diponis 5 bulan, Bang. 5 bulan. Tapi Muhammad KC, M. Kosman divonis 10 tahun. 22 kali lipatnya, Bang. Bayangkan. Wah, gimana Anda mau ngomong keadilan? Gini Bang, gini ya. Karena semua hakim, semua jaksa itu ya tidak kesemuanya orang Islam. Betul, Karena tetapi kalau dia mengadili banyak, perkara yang kayak masih begini ada. nggak bisa. Makanya Oleh hakimnya itu teman-teman harus orang Kristen ateis. banyak. Biar adil putusannya. Gimana? Ya karena pikirannya Bang Edis aja bilang tidak adil. Loh, sekarang begini, Bang. Sekarang, kalau ateis nggak bisa karena putusannya itu kan demi apa? Demi keadilan berdasarkan itu kan. Ya itu agak susah juga kalau ateis hakimnya, repot juga. Nah, begini. Maksudnya hakimnya itu harus yang dari non-muslim, non-Kristen. Misalnya dari Konghucu, dari Buddha, ya dari Hindu itu hakimnya biar adil. Mau hakimnya Islam gimana? Versinya Bang saja. Ya, saudon. Bukan suzon, Bang. Itu yang saya katakan itu benar-benar. Makanya saya ini dengan media seperti ini bermaksud ingin bersuara. Supaya keadilan itu ada, berdiri tegak. Di negara kita tercinta Di ini. Indonesia lah Bang, jangan di luar negeri. Loh, sekarang masalahnya ketika saya berbicara seperti ini dari Konoha yang ada adalah di Grebek. Coba, kalau ada perjanjian, ayo kita sepakat. Umat Muslim berhenti bahas agama Kristen. Umat Kristen akan berhenti bahas agama Islam. Nggak males Bang orang Kristen bahas agama Islam tuh. Nggak penting. Gitu loh. Sama. Makanya saya bilang, coba berani nggak kita sepakat, ya, difasilitasi oleh Kapolri. Kapolri langsung turun tangan. Mabes Polri turun tangan. Coba dikumpulkan semua ini, kita berhenti. Donditan tutup channelnya. Saya tutup channel saya. Berani nggak? Pasti berani kalau sepakat. Mana berani mereka? Mereka nggak mau. Mereka mana mau, Bang? Lihat nih, saya kasih contoh nih. Ini 2 orang ini, nih. Dondi, kemudian ini Irina Handono. 2 orang ini, Bang, tiap hari kerjanya bahas agama Kristen, Bang, tiap hari. Nih, siapa lagi? Ari Untung sama Juma buka podcast. Katanya Muhammad dinubuatkan dalam Bible. Wah. Siapa lagi? Zakir Naik, siapa lagi? Semua, Bang. Bahasnya seperti itu. Felix Xiao, Abdul Somad, Adi Hidayat. Abdul Somad bilang, di dalam ulangan 18 ayat 18. Sejak kapan ulangan 18 itu jadi Alkitabnya, kitab sucinya orang Islam? Nih, lihat nih. Nih ya, lihat nih Bang ya, nih. Saya tunjukkan kepada kalian, ini ulama kalian loh Bang. Biar kalian tahu bagaimana kerjaan ulama-ulama kalian. Ketika bahas-bahas Bible, mereka bebas-bebas saja. Nih, lihat nih ya, misalnya nih. Contoh, saya kasih contoh nih ya Bang ya. Bagaimana Abdul Somad membawa Bible di dalam ceramahnya. Ustadz-ustadz yang lain juga. Nih. Biar kalian dengar nih umat muslim. Lihat nih ya. Biar kalian dengar. Nih. Dari saudara mereka. Nih saya ulangi dari awal ya Bang ya. Nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan.
Nah, intinya apa? Muhammad bahas Bible di masjid. Kalau kayak begitu namanya dakwah. Itu namanya dakwah. Nggak boleh itu ditangkap polisi, nggak boleh. Di dalam salib ada jin kafir. Itu dakwah. Nah, tapi kalau saya nih Kristen, saya bahas Islam, namanya penistaan. Walaupun yang saya omong benar. Nabi Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir, betul. Nabi Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang nyuruh minum kencing hewan, betul. Masa Yesus menubuatkan nabi yang kayak begitu? Ketika saya bilang begitu, penistaan agama. Berani nggak debat sama Ustadz Abdul Somad? Saya sudah menantang Ustadz Abdul Somad untuk diskusi dengan saya. Mana berani dia? Nih bang, 20.000 orang, 20.800 orang yang nonton ini. Saya mengatakan, saya menantang Abdul Somad untuk diskusi. Bukan karena saya sok nantang-nantang, bukan. Karena Abdul Somad bahas-bahas Bible kami. Saya tantang Adi Hidayat untuk debat. Bukan karena saya mau debat-debat cari masalah, bukan. Karena dia bahas-bahas Bible di masjid. Kalau misalnya nih, saya kasih satu ustadz tuh yang dari sebentar, ustadz siapa itu yang dari Makassar itu. Dia nggak pernah bahas-bahas Bible. Dia khotbah agamanya sendiri, silahkan. Saya nggak pernah berani nantangin dia, saya nggak berani. Karena apa? Karena dia nggak pernah bahas-bahas agama kami kok. Ngapain? Itu loh ustadz yang yang dari Makassar itu, siapa itu namanya? Nggak pernah saya lihat dia bahas-bahas Bible, nggak pernah. Ya kan? Banyak ustadz-ustadz yang nggak pernah dia bahas-bahas Bible, ngapain? Sama Nandar saja ya, sama Bang Nandar saja. Edis tuh sering kabur. Nandar itu sudah meninggal dunia saya bikin. Lihat nih. Waduh, malah Nandar. Nandar itu sudah saya buktikan bahwa dia itu adalah pembohong yang nyata. Bagaimana dia saya suruh baca Bible, baca. Nih Bang ya. Ini video Nandar nih. Saya debat dengan Nandar nih. Saya kasih tahu nih. Ini kalian ini bangga-banggain si Nandar. Nandar kok dibangga-banggakan. Lihat nih ya. Bagaimana seorang Nandar itu ngaku-ngaku dia bisa ini. Nih, akhirnya dia meninggal dunia. Nih, lihat nih. Ini Nandar nih, lihat nih. Buktinya segala bahasa sebentar Bang, ini Nandar nih. Kuasai kok. Segala bahasa dikuasai ya, lihat nih. Segala bahasa dikuasai sama Nandar, lihat nih. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ibrani bisa, Yunani bisa, Aramaik bisa, jeder kan. Kan betul. Kok Anda ngaku ahli berbahasa Yunani? Nih, tolong bacakan ini. Ayo bacakan. Nggak mau saya. Ngaku bisa bahasa Ibrani, giliran suruh baca. Emang apa? Saya nonton juga itu. Itu Bang Nandar itu dalam keadaan tidak serius. Ya, nggak ada serius gimana? Orang dia ngaku-ngaku bisa bahasa Ibrani. Bisa itu bahasa Tapi giliran Ibrani. disuruh baca. Bahasa Yunani. Nggak tahu, kok kayak saya. Gimana? Oke lah Bang, kita kasih kesempatan kepada muslim lain ya. Kita kasih kesempatan muslim lain ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya turunkan dulu ya. Oke, ya itulah tadi ya. Saifullah itu walaupun begitu dia jujur teman-teman ya. Dia memang mengakui bahwa Muhammad itu memang menyuruh minum kencing onta, begitu dia akui itu. Tapi kalau kita jawab teman-teman, aduh. Selesai, kita dibikin selesai. Apakah ini yang namanya keadilan? Coba, kemana negara ketika umat muslim bahas-bahas agama Kristen, dikasih fasilitasnya, dikawal, malah polisinya malah foto bareng, coy. Malah foto bareng. Gitu loh. Dikasih stadion, wah banyak benar orang muslim yang nonton, puluhan ribu teman-teman, ya.
Itu masuk berita. Nah, banyak di antara kalian nggak tahu itu, teman-teman. Banyak. Di antara kalian banyak yang nggak tahu itu. Nih, saya putarkan videonya ya. Ini memang kejadiannya. Ini udah zamannya Pak Jokowi. Waktu wakil presidennya Yusuf Kala. Nih, saya kasih putar sama kalian. Saya kasih tunjuk sama kalian. Lihat ya. Bagaimana... Nih, bentar ya. Nih, teman-teman. Saya kasih tunjuk sama kalian. Lihat nih ya. Nih. Nih. Saya putarkan ya. Nih. Tuh, mana sih? Ceramah Zakir Naik Sabtu malam berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik yang ditemani oleh putranya Farid menyampaikan ceramah dengan tema Similarity Between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian. Bicarakan yang baik-baik tentang Islam, tapi tidak menyinggung agama yang lain. Ngomongnya teman-teman, ngomongnya apa? Ngomongnya tidak menyinggung. Oh, pintar pembawa beritanya, dibilang debit uang. Temanya similarity between Islam and Christian. Similarity dari apa? Similarity nekat yang nyata. Ya kan? Nah, ketika kita nggak bisa kita menanggapi, dibilang penghujat. Sejak kapan saya menghujat?